Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rehan Ramadan dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023 dengan NIM 3333-2374. Saya di sini selaku praktikan dari tutorial Statistika 2 dari kelompok 10. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk tutorial Statistika 2 modul 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguannya untuk shift 2. Kita bisa lihat di sini untuk soalnya. Seorang dermatologis meneliti apakah konsumsi air harian dengan tingkat kesehatan kulit mereka. Skala 1 sampai 100. Kemudian di sini ada data-datanya juga bagaimana perbandingan antara konsumsi air dengan kesehatan kulit. Kita pengen tahu nih, pertama, koefisien korelasinya seperti apa? Hubungannya antara konsumsi air sama kesehatan kulit ini seperti apa? Kemudian persamaan regresinya kayak gimana? Kemudian kita disuruh buat scatter plot dan jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikan menggunakan software RStudio. Nah, untuk Excel-nya sendiri, kita bisa lihat di sini. Bentar, uh, ini saya sudah siapkan di sini. Jadi kalian harus buat sebuah folder di mana itu berisikan file Excel ini agar nanti bisa terbaca di RStudio-nya. Di sini ada konsumsi air sebagai variabel X atau yang mempengaruhi dan kesehatan kulit sebagai variabel Y atau yang akan dipengaruhi. Ini untuk datanya. Nah, saya taruh folder dia di folder download, kemudian Tuming Statis modul 3. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke RStudio-nya di sini. Kita bisa klik file, kemudian new project. Sebentar, codingannya saya copy dulu ya. Kemudian new project dan save aja. Nah, kita pilih existing directory, kita browse. Nah, di sini tadi kan sudah saya siapkan di download, kemudian Tuming Statis modul 3. Nah, sini open, kita create project. Sebentar teman-teman, sepertinya agak salah ya. Ini kan udah Tuming Statis modul 3, kita create project aja. Sebentar. Nah, kalau udah seperti ini, mungkin biar lebih baru lagi kita klik Ctrl Shift N untuk mulai tab baru. Nah, oke, tinggal save aja. Nah, di sini kita bisa lihat filesnya. Nah, di sini sudah kebacakan ada Excel Tuming modul 3 statistika 2. Nah, kita masukkan codingannya. Dan jangan lupa namanya di sini harus sama banget ya. Dengan nama file Excel kita yang XLSX ini. Di sini kita pertama bisa install package dan kita aktifkan package-nya terlebih dahulu. Itu package read XL agar si file XL atau Excel-nya ini bisa kebaca. Nah, di sini bisa lihat teman-teman sudah successful, kemudian sudah kita aktifkan juga. Kemudian kita bisa input datanya. Input datanya kita namai di sini soal tuming underscore 1 ya. Nah, kemudian kita kerjakan soal 1 yang tadi. Jangan lupa ininya harus sama juga dengan yang di atasnya. Oke, ini kita ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, di sini didefinisikan terlebih dahulu bahwasannya variabel X itu mewakili konsumsi air yang menjadi variabel X, dan ini namanya harus sama banget nih sama yang ada di Excel, juga dengan variabel Y. Kemudian core X ini yaitu fungsi untuk kita menggunakan untuk mencari korelasi dari Pearson, kan metode Pearson, antara si konsumsi air dan juga kesehatan kulit antara variabel X dan Y. Kemudian core test untuk menguji signifikansi hubungan antara keduanya. Kemudian kita buat scatter plot, yang hasilnya itu kita bisa lihat di plot. Ini kita buat kotak ini scatter plot dan membuat garis regresi dengan tampilan ini garis di sininya untuk mengetahui ini hubungannya linear atau enggak. Di sini kan kelihatannya linear, artinya semakin tinggi konsumsi air maka kesehatan kulit pun semakin sehat gitu. Kemudian kita cari persamaan model regresi linear sederhana. Nah, di sini didapat teman-teman bahwasannya pertama ya, dari korelasinya itu teman-teman untuk antara data X dan juga data Y itu kita bisa lihat di sini bahwasanya X kan itu mewakili dari si minum sebar atau banyak dia minum air putihnya kan. Sedangkan kalau misalkan data si X-nya itu mewakili bagaimana
kesehatan dia terpengaruh oleh minum airnya itu. Nah, didapat dengan confidence intervalnya 95, bahwasannya korelasinya itu 0,77 dan 0,98 sekian. Dan sampel estimasi dari korelasinya yaitu 0,944. Nah, kemudian untuk koefisiennya sendiri itu didapat itu 29,86992. Kalau kita merujuk ke soal yang tadi, kita bisa lihat yang pertama ya, berapa besar koefisien korelasi yang didapatkan. Yang didapatkan yaitu 0,9441245 yang ada di sebelumnya di sini. Ini yaitu merupakan koefisien korelasi hubungan antara minum air dan juga kesehatan kulit. Kemudian interpretasinya seperti apa? Ini nilai ini menunjukkan bahwasannya terdapat hubungan positif yang sangat kuat gitu antara konsumsi air dan juga kesehatan kulit. Artinya semakin tinggi konsumsi air harian seseorang, maka semakin pula tinggi tinggi pula gitu kesehatan kulitnya. Karena p-value adalah hasil tes dari keduanya gitu. Maka hubungan ini signifikan secara statistik. Selanjutnya kita bisa lihat ke yang B. Tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Untuk persamaannya itu kita sebenarnya merupakan output dari si model regresi sederhana ini, yaitu ini menunjukkan di sini bahwasannya di sini kan dapat 29,86 sekian plus 0,02626 x. Penjelasannya bahwasannya si 29,8 sekian ini adalah nilai kesehatan kulit saat konsumsi air itu 0 mm, dan si 0,02626 ini adalah koefisien regresi, artinya setiap tambahan 1 mm konsumsi air per hari, maka diperkirakan skor dari si kesehatan kulit ini akan bertambah 0,0266 poin. Jadi dia dapat digunakan untuk kita memprediksi nih bagaimana peningkatan kesehatan kulit terhadap konsumsi air seseorang ataupun kebalikannya gitu maksudnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini di soal C, buatlah sekitar plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing. Nah, di sini kan sudah ada kan grafis dari scatter plotnya. Nah, si titik-titik pada plot ini dia ngegambarin pasangan nih antara nilai konsumsi air dan juga kesehatan kulit dari tiap tadi 8 individu kan. Nah, kemudian terlihat ya adanya polanya semakin naik nih. Polanya linear, artinya semakin banyak dia minum air, naik semakin tinggi juga dia kesehatan kulitnya. Seperti itu teman-teman. Ini ngegambarin gimana hubungan antara kedua. Nah, kita bisa masuk ke dia. Jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Ya, sehingga bisa kita simpulkan nih teman-teman, bahwasanya hubungan antara konsumsi air harian dan tingkat kesehatan kulit adalah positif dan sangat kuat. Artinya dia berbanding lurus lah secara gampangnya. Artinya ketika seseorang mengkonsumsi lebih banyak air, maka kesehatan kulitnya cenderung akan lebih semakin baik. Nah, artinya dia signifikan secara statistik sehingga bisa kita katakan nih bahwasanya konsumsi air harian merupakan faktor yang cukup penting nih terhadap tingkat kesehatan kulit, setidaknya dalam konteks yang data yang sedang kita teliti saat ini. Mungkin segitu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.